Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan ghafir. Dan juga marilah kita senantiasa melimpah curahkan salawat serta salam kita baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, termasuk seluruh pengikutnya juga. Mudah-mudahan kita bagian daripadanya dan akan mendapatkan di syafaat atau pengakuan oleh Rasulullah SAW bahwa kita adalah baik. Untuk explore pada hari ini, yaitu kita melanjutkan explore yang terakhir, yaitu di ayat 66 surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan di ayat 67 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin satu ayat saya akan bacakan Qurannya ya, nanti selebihnya terjemah saja. Dan itu yang kedua, di dalam tayangan ini akan terdiri dari dua sesi. Sesi pertama saya akan mengeksplor surat Al-Baqarah ini di ayat ke-67 dan seterusnya. Dan di sesi kedua saya akan menyampaikan tips untuk memilih calon pemimpin yang ketiga ya, sebagai berdasarkan sifat terpuji, 4 sifat terpujinya Rasul. Berarti yang kemarin sudah, yang pertama fatona, yang kedua adalah sidik, yang ketiga adalah amanah, yang terakhir nanti adalah tabligh ya. Ini yang nanti akan saya jelaskan adalah tentang amanah yang ketiga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 67, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazjahu baqarah baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka menjawab, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia kemudian Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang yang bodoh ya. Ini, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan sebetulnya sapi betina ini pernah dijadikan satu simbol zat Allah ya, yang tidak tampak atau gaib, yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan ya, oleh Bani Israel, oleh kaum Nabi Musa.
bertepatan sekali ya sahabat Explore Al-Baqarah ini dengan hal-hal yang terjadi ya, yang terjadi di Palestina saat ini. Palestina dan Israel yang hari ini sedang berkonflik ya. Yang ini senantiasa terus konflik berkepanjangan. Nah, ini kebetulan kita akan membahas bagaimana kondisi kisah-kisah ya, yang Allah angkat di dalam Al-Quran tentang Bani Israel dan Nabi Musa. Lalu kemudian Allah memerintahkan agar menyembelih seekor sapi. Mereka ternyata tidak terima ya. Bani Israel tidak terima karena apa? Karena sapi merupakan satu hewan yang dijadikan simbol untuk sesembahan gitu. Sehingga mereka tidak terima dan merasa dipermalukan dan berkata seperti itu kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Maksudnya buaya yang disembah itu bukan sapinya, tapi yaitu Allahnya. Sapi hanya simbol sesembahan saja. Jangan menyembah sapi kemudian melupakan Allah. Gitu. Jadi karena kaum Bani Israel ini, mereka menyembah patung sapi ya sahabat. Nah, kemudian itu maksudnya mereka tidak terima diperintahkan untuk menyembelih sapi. Terus di ayat 68-nya mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini kisah perintah Allah kepada Bani Israel untuk membuat patung ya, membuat patung yang semirip ya, dia tidak muda, dia tidak tua gitu ya. Tapi itu cuma simbol saja, sebagaimana kaum muslimin mereka menyembah ya Ka'bah ya gitu. Mungkin kisah ini terjadi sebelum adanya Ka'bah ya. Ka'bah belum ada. Maka saat itu patung sapi dijadikan simbol sesembahan itu sebelum adanya Ka'bah. Itu kemudian di ayat 69-nya mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, seperti kemasan yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi warnanya apa nih? Gitu. Setelah jadi patungnya, mereka bingung untuk mewarnainya ya. Akhirnya mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa agar Nabi Musa kemudian, karena memang yang bisa berinteraksi dengan Allah saat itu Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi dengan gelar kalamullah, yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nah, akhirnya Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah, yaitu warnanya kuning. Akhirnya dicatlah oleh Bani Israel menjadi kuning kemasan. Nah, 70 mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami.
dan jika Allah menghendaki saya kami mendatang petunjuk. Nah, gitu ya. Sambil mereka mencari sapi yang sesungguhnya. Memang sifat Bani Israel itu mereka cenderung ingin satu ya. Seorang Bani Israel itu butuh bukti untuk bisa kemudian berserah diri kepada Nabi Musa. Mereka akan percaya kepada Nabi Musa, kepada Allah apabila mereka melihat bukti, dan mereka selalu ingin Nabi Musa menampilkan bukti. Gitu ya. Nah, kemudian 71-nya dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Mereka akhirnya sudah paham 100%. Lalu mereka menyembelihnya, ya. Lalu mereka menyembelih dan nyaris mereka tidak melaksanakan. Setelah menemukan sapi tersebut, mereka sembelih. Ya. Mereka sembelih. Itulah sifat-sifat dari Bani Israel yang memang memiliki karakter keras tengkuk, ya, sulit untuk atur gitu ya, sulit untuk diatur, tidak mau patuh, keras tengkuk ya, keras tengkuk itu tidak mau patuh ya. 71, 72-nya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Nah, sifat berikutnya dari Bani Israel, mereka saling bunuh membunuh ya. Di sifat mereka ini ya, termasuk kejahatan genosida yang terjadi di Palestina saat ini adalah memang sudah karakter dulunya yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini di ayat 72, bahwa sifat mereka dengan mudahnya membunuh sesamanya, Bani Israel. Jadi sini sudah dijelaskan. Dan lagi di ayat-ayat berikutnya nanti tentang rebutan lahan ya dengan Palestina. Ini sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi mana dalilnya? Nih ya, mana buktinya? Itu kita bisa saksikan di media sosial bahwa mereka hari ini sedang saling berkonflik. Ya. Gitu guys ya. Lalu kamu 73, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu dengan kemudian Allah menghidupkan dalam hati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Nah, kemudian setelah mereka berselisih tentang siapa yang menjadi pembunuh orang yang terbunuh tadi, akhirnya Allah saat itu memerintahkan agar memukul tubuh orang yang meninggal tadi dengan bagian dari sapi, yang kemudian satu ketika mungkin ekornya atau apanya gitu ya yang dibunuh ini setelah dipukul oleh bagian sapi tadi hidup kembali, sebagaimana ini mukjizat, sebagaimana Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, kemudian menyembuhkan orang yang sakit. Kejadian-kejadian mustahil ya, itu sebuah keajaiban itu bisa terjadi. Nah ini yang terakhir 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras, padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar dari padanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air
daripadanya, dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut pada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di antara kerasnya watak Bani Israel itu ada nilai-nilai positifnya, sahabat ya. Maka sebetulnya Allah berharap ya agar kita bisa berdamai dengan siapapun ya. Maka ya ini yang diinginkan Allah, untuk perdamaian, agar mereka juga memiliki persepsi yang sama tentang kedamaian, hidup bersama, hidup bersama di dalam kehidupan yang damai, ya, sahabat ya. Maka diperlukan bangsa Indonesia ini perlulah menjalin hubungan bilateral ya dengan kaum bangsa Israel, karena memang Allah sendiri di dalam surah ayat Al-Baqarah juga di ayat 62, Allah memang menciptakan orang Yahudi, orang Nasrani, dan bahkan bukan mereka, tapi Allah sendiri menerima pahala orang-orang yang Yahudi, orang yang Nasrani, orang Muslim, orang yang Sabiin, yang hari ini mereka punya aliran kepercayaan masing-masing. Allah menerima kebaikan mereka ya, sepanjang mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka beriman kepada hari kemudian, yang berikutnya mereka melakukan kebajikan, yaitu mereka memiliki sifat terpuji Rasul, kemudian mereka memperjuangkan pesan-pesan Allah untuk diterapkan di sebuah bangsa, itu sebuah kebajikan ya. Melaksanakan rule ya, undang-undang yang ada di satu bangsa yang memang merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, terus itu sudah 74 selesai explore Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Selanjutnya sesi kedua yaitu tentang tips memilih calon pemimpin. Yang ketiga yaitu amanah ya. Amanah adalah komitmen ya. Amanah adalah komitmen. Berkomitmen terhadap apa? Berkomitmen kepada barometer yang telah Allah turunkan ya. Kebenaran yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dia harus punya komitmen ya untuk kepada dirinya agar menjadi hamba-hamba Allah, kesatrianya Allah, menyampaikan sebanyak-banyak pesan, informasi kepada seluruh sesamanya, sehingga kemudian pesan Allah ini bisa dijadikan sebuah ajaran, sebuah undang-undang bahkan yang bisa dipatuhi oleh semua bangsa ya. Yang Allah harapkan itu ya, berkomitmen. Jadi dia harus punya komitmen, dia harus percaya kepada Allah bahwa dengan ajaran Allah, ketika ajaran yang Allah ini diterapkan, maka akan terjadi sebuah kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, perdamaian, dan sebagainya ya. Itu maka apabila konflik Palestina dan Israel ini ingin segera selesai dan kemudian berakhir damai, maka adalah mereka yang berkomitmen kepada Quran dan kepada Allah untuk kita layak pilih ya. Mana di antara ketiga calon ini yang berkomitmen kepada Allah dan Al-Quran, ayo kita pilih ya. Baik sahabat, cukup sekian dari penjelasan tips cara memilih pemimpin ya. Kalau dari mungkin dari penjelasan saya ini kita akan terbuka ya, mana di antara ketiga profil ini yang sesuai, berkesesuaian dengan tips ini ya. Ya saya sendiri insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk bisa memilih ya profil yang tepat.
Baik, sahabat semua, salam sehat, salam bahagia untuk salam ceria kita semuanya, salam damai. Semoga kita berdoa, semoga bangsa Palestina dan bangsa Israel menjadi bangsa yang berdamai, ya, berdamai sama-sama, hidup bersama tanpa melihat histori tentang satu skenario yang sudah terungkap. Baik, demikian saja saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin ilmu, disiplin ruh, disiplin muamalah.